Saya kira adanya rumah sakit asing yang akan masuk ke Indonesia pertama bisa kita lihat dari sisi investasi. Bagaimana dengan rumah sakitnya, terkhusus dengan rumah sakit? Tentu ini juga baik. Kenapa? Karena dengan begitu diharapkan terjadi peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. Saat ini pelayanan kesehatan itu sudah ada di kita. Kita lihat di rumah sakit di Indonesia atau katakan di kota kita di Medan, itu banyak rumah sakit, tapi umumnya pada rebutan pasien-pasien dari BPJS dan sebagainya. Nah, kalau tambahnya masuk rumah sakit asing untuk juga berkutat di situ, tentu itu jadi problem ya, dan kita nggak berharap itu terjadi. Tapi kalau seandainya rumah sakit asing ini justru membuat pelayanan yang lebih baik, membawa teknologi-teknologi kedokteran yang lebih baik, sehingga akhirnya ini bisa menjadi peningkatan kualitas pelayanan. Seperti yang Mbak Tami tadi sebutkan, kita kehilangan devisa 180 triliun per tahun, jutaan orang katanya yang sampai berobat ke luar negeri, sekian banyak penerbangan ke luar negeri dari Kuala Namu itu, sekian persennya itu bawa-bawa pasien. Tentu ini harus jadi perhatian kita, bagaimana kita berhadapan dengan kondisi ini. Kalau menyangkut tenaga medisnya sendiri, saya kira sekarang dunia ini sangat terkoneksi ya. Saya bicara dengan pasien, dengan mudahnya dia bisa menilai apa yang saya sampaikan kebenarannya. Dan dia juga bisa menilai apakah memang yang saya putuskan untuk saya lakukan itu sesuai dengan apa yang dia bisa temukan kalau mereka browsing terhadap pelayanan yang harusnya dilakukan. Dengan masuknya rumah sakit asing ini, maka teknologi kita akan didukung lebih baik lagi. Kita punya pasar tertentu, kelompok strata masyarakat tertentu yang tidak terlalu berpikir tentang BPJS, yang selama ini ke luar negeri mulai bisa melihat. Sebagai satu usaha ini sangat baik. Bahwa ini akan ada kesulitan, bahwa ini tidak akan mudah, oke. Tapi harus dimulai. Karena untuk mendapatkan kepercayaan itu nggak mudah kan. Seperti Mbak Tami dulu lah, waktu pertama kali ketemu masnya kan, pasti juga nggak langsung percaya aja gitu kan. Pasti juga bener kan nih. Setiap dokter itu tidak pernah berhenti untuk belajar. Jadi ada teknologi baru. Terus terang memang hari ini kita mau nggak mau harus menyampaikan bahwa teknologi itu menentukan bagaimana kualitas pelayanan kita. Saya, Mbak misalnya hamil, masih mau nggak didengerin denyut jantungnya pakai monaural itu, yang ada corong gitu dideketin ke perutnya. Artinya di mana orang udah pakai USG. Tapi kenapa itu masih terjadi? Keterbatasan dari kemampuan peralatan kita di beberapa daerah-daerah terpencil, mungkin nggak ada USG-nya. Tapi kan pasien tetap harus ditolong. Makanya seperti apa kebutuhan yang kita butuhkan terhadap pelayanan kesehatan tadi, maka tenaga medis itu dia akan catch up dengan itu. Harus di-equip, kita butuh peralatan baru, dibuat pelatihan untuk itu. Dan kerja tim pada hakikatnya kita juga melakukan itu. Yang sekitar saya maupun yang di bawah saya kira itu udah lazim kalau kita diskusi kasus. Nah, tapi tentu harus ada kejelasan siapa yang menjadi penanggung jawab. Setiap pasien yang masuk itu harus ada dokter penanggung jawabnya. Bahwa dia mengkonsulkan dengan yang lain, mengajak untuk setiap pihak bekerja sama untuk pelayanan itu, iya. Tapi harus ada dokter yang menjadi penanggung jawab. Saya nggak terlalu berpikir apakah rumah sakit ini nanti punya fungsi sosial, pelayanan JKN dan sebagainya. Dia bisa aja punya, kita perlakukan dia misalnya seperti usaha-usaha lain gitu. Bahwa dia punya CSR, nggak harus itu dalam bentuk dia harus melayani JKN, nggak harus seperti itu. Karena justru nanti jangan-jangan dibalik dia punya keharusan melayani JKN, malah dia akhirnya jadi rebutan kue BPJS tadi. Itu jadi malah akhirnya bukan jadinya meningkatkan kualitas pelayanan dengan meningkatkan kemampuan teknologi dan sebagainya, malah jadi rebutan di situ. Nah itu yang sebenarnya kita nggak mau. Kita mau ini memperkaya kualitas, meningkatkan kualitas pelayanan, tujuannya adalah patient safety pada akhirnya, keselamatan pasien yang lebih baik. Dan sekali lagi saya katakan, kita ini semua, saya misalnya dari Bedah Saraf, itu punya World Congress, punya organisasi dunia. Kalau memang Pineng itu luar biasa, harusnya di World Congress mereka jadi pembicara-pembicara canggih di sana. Tapi kan enggak. Mungkin ada kasus-kasus seperti yang tadi disampaikan Pak Sony. Teknologi kesehatan, pelayanan kesehatan di Malaysia, di Singapura apalagi, Singapura, itu memang lebih dari kita. Harus kita akui. Tapi kita kan harus tetap menolong. Kita bisa katakan bahwa ada 1 juta orang
berobat ke luar negeri, tapi ada berapa puluh juta orang yang tetap berobat di dalam negeri. Dan saya setuju yang Mas Padian bilang tadi, bahwa ini sebenarnya untuk menangkap klaster itu. Karena klaster itu aja, itu hampir 200 triliun, Mas. Dan pasti investasi luar melihat kalau ada gulanya. Dan sekarang orang dari luar melihat pelayanan kesehatan di Indonesia itu ada gulanya. Gulanya berapa banyak? 200 triliun per tahun. Pasien saya di Poli, saya praktek sore, dia bilang seperti itu. Wah, saya seneng banget sama Prof. Saya bisa curhat setengah jam ngomong sama Prof. Kalau saya itu saya cepet-cepet mesti buru-buru, nggak sempat ngomong apa-apa. Saya jelasin sama pasiennya, Bu, itu ibu berobatnya pakai BPJS. Berapa pasien yang mengantri? Dan memang, coba ibu bayangkan, ya kita pada akhirnya ini kembali juga ke bagaimana penghargaan terhadap dokter itu sendiri ya. Jadi untuk dia melayani pasien, dia harus perlu berapa pasien untuk bisa mencukupi kebutuhan pelayanan dia. Artinya itu kan ditarget. Ada juga targetnya bahwa kamu harus melayani sekian banyak. Kalau enggak ini seperti ini. Nah sedangkan kalau saya di poliklinik, saya praktek sore yang di swasta, di luar jam kerja, ya saya bebas melayani dia. Itu nggak bisa kita bandingkan apple to apple-nya, Mas. Kalau kita bandingkan pelayanan BPJS dengan kondisi tertentu dibandingkan dengan pelayanan di Singapura misalnya, tentu itu agak sulit gitu. Saya setuju bahwa ada regulasi-regulasi, ada hal-hal yang perlu kita ubah, dan betul kalau udah masuk malah jadi sulit mengubahnya. Tapi bahwa ada regulasi pelayanan kesehatan yang perlu diperbaiki itu iya. Tapi terhadap topik kita pada hari ini, saya menyampaikan seperti tadi. Dan penambahan jumlah dokter, apakah berhubungan dengan ini? Nah, kita mungkin bicara pada apakah penambahan jumlah dokter berhubungan dengan kualitas pelayanan kesehatan. Mungkin iya dalam sisi tertentu, tapi dalam skala kompetensi, itu kita bicara berbeda lagi. Mungkin kita perlu topik yang berbeda. Dan apakah regulasi hari ini mendukung untuk penambahan dokter berhubungan dengan peningkatan pelayanan kesehatan? Itu yang tadi kita perlu diskusi dalam topik yang berbeda. Tapi saya pikir untuk rumah sakit internasional, kembali lagi, kalau itu tujuannya untuk meningkatkan pelayanan pasien, pasien safety, membawa peningkatan pelayanan kesehatan, tidak lagi rebutan di kuenya BPJS, saya kira itu sangat baik, ya, dengan teknologi yang semakin baik dan pastinya sebagai satu iklim investasi gitu.